Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Syahrul Ramadan, bulan Ramadan, alladzi unzila, yang diturunkan, fihi, di dalam bulan Ramadan, apa? Al-Qur'anu, Al-Qur'an. Bulan Ramadan yang di dalamnya Al-Qur'an diturunkan. Artinya inna Jibrila, bahwasanya malaikat Jibril itu nazala, turun, bil Qur'ani, dengan membawa Al-Qur'an, jumlatan wahidatan, ya, utuh, ya, dari juz 1 sampai juz 30 utuh, diturunkan fi Lailatul Qadar, di malam Lailatul Qadar. Jadi dulu Al-Quran turun utuh pertama kali, ya, dibawa oleh malaikat Jibril, ya, jumlatan wahidatan, di bulan Ramadan, ya, pada malam Lailatul Qadar. Wa kanat lailata arba'in wa ishrin min Ramadan. Saat itu pertama kali turun, ya, ketika Quran turun utuh 30 juz jumlatan wahidatan, yaitu pada malam Lailatul Qadar tanggal 24 Ramadan. Turunnya dari mana? Minal lauhil mahfud ila sama'id dunya. Dari lauhil mahfud ke sama'id dunya, ke langit dunia. Fa'amlahu Jibrilu ala sifr, maka Jibril mendiktekannya di atas sifr. Fakatabuhu fi suhufin, ya. Ya, kemudian mereka menulisnya di dalam suhuf-suhuf. Wa kanat tilkas suhuf, dan suhuf-suhuf tadi fi mahallin min tilkas sama, berada di langit tersebut. Yusamma Baitul Izzah, dinamai, ya, Baitul Izzah. Jadi Al-Quran itu cara turunnya itu ada dua macam, ya. Macam yang pertama adalah nazala daf'atan wahidatan, turun utuh 30 juz, ya, dari lauhil mahfuz menuju Baitul Izzah yang ada di sama'id dunya. Itu turun model yang pertama, dan itu redaksinya di Quran menggunakan kata anzala atau unzila. Kemudian turun yang model kedua, setelah dari sama'id dunya atau Baitul Izzah tadi, di situ dilanjutkan summa nazala Jibrilu bil Qur'an ala Rasulillah. Quran, ya, diturunkan oleh Jibril, ya, kepada Rasulullah nujuman, dengan berangsur-angsur, ya, fi salatin wa ishrina sanatan, dalam waktu kurang lebih 23 tahun. Ini yang disebut turun model kedua, ya. Jadi di istilahnya apa? Tadarruj, ya, sedikit demi sedikit turun yang model kedua selama kurang lebih 23 tahun, seiring dengan sirah, ya, dakwah sirah Muhammad, ya. Perjalanan sirah dakwah Muhammadiyah, ya. Jadi perjalanan dakwah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam selama 23 tahun, ya, kurang lebih. Muddatan nubuwah, ya, selama masa kenabian. Turunnya bihasabil hajati, sesuai dengan kebutuhan. Yauman bi yaumin, ya, hari demi hari. Ayatan wa ayataini, satu ayat atau dua ayat. Wa salatan, atau bahkan 3 ayat. Wa suratan, bahkan kadang satu surat utuh. Nah, termasuk surat Al-Fatihah itu turunnya utuh, ya, tidak diecrit-ecrit, ya. Ini turunnya Quran. Dengan demikian ada dua model. Turun yang model pertama adalah daf'atan wahidatan atau jumlatan wahidatan, 30 juz, dari lauhil mahfud ila sama'id dunya atau Baitul Izzah. Turun yang kedua adalah yang nazala munajjaman, turun secara berangsur-angsur, sedikit demi sedikit, selama kurang lebih 23 tahun, yaitu dari Baitul Izzah sama'id dunya kepada baginda Rasul selama masa kenabian.
ada satu pertanyaan, ya, mengapa Quran yang diturunkan oleh malaikat Jibril, ya, dari yang model kedua tadi, yang dari Sama'id Dunya atau ya Baitul Izzah kepada Rasulullah kok tidak langsung 30 juz, ya. Di antara hikmahnya kenapa tidak langsung, ya, supaya apa? Ayat-ayat Al-Qur'an itu bisa mudah dihafal, ya. Yang kedua, karena memang Quran itu, ya, di antara hikmahnya adalah untuk merespon kebutuhan, ya, problem sosial keagamaan masyarakat Arab saat itu seiring dengan proses dakwah Nabi Muhammad SAW. Itu sebabnya kemudian kita mengenal ada istilah sababun nuzul, ada konteksnya, ya. Bagaimana, ya, kita melihat beberapa ayat ketika kita baca, ya, itu ternyata ditemukan konteks spesifiknya, ya, konteks partikularnya itu. Maka membaca Al-Quran nanti termasuk menafsirkannya diperlukan ilmu namanya sababun nuzul atau konteks historis verbal, saya menyebutnya seperti itu. Jadi misalnya contoh yang turun langsung satu surat itu adalah surat Al-Ikhlas, ya. Ketika itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya oleh orang-orang musyrik, ya, karena apa? Nabi Muhammad sering menyebut Robbuka, ya. Jadi sebelum turun surat Al-Ikhlas itu di dalam Al-Quran tidak pernah menyebut kata Allah, yang adalah kata Rob, Tuhan gitu kan, ya. Robbuka, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, menggunakan termnya istilahnya Rob. Kemudian di surat Al-Muddatsir juga begitu, ya ayyuhal muddatsir, ya, kum fa'anzir wa rabbaka fakabbir, kata Rob, ya. Lalu awalnya orang-orang musyrik Mekah itu menduga bahwa Robnya, Tuhannya Muhammad itu sama dengan Robnya Tuhan-Tuhan orang-orang musyrik, ya. Akhirnya mereka penasaran, bilang kepada Nabi Muhammad, Muhammad, ente itu kok sering nyebut Tuhanmu Robbuka, sakjane Tuhanmu itu sama enggak dengan Tuhan kami? Maka orang-orang pada bilang sif, ya, Rabbaka ya Muhammad, tolong deskripsikan Tuhanmu itu kayak apa, sama enggak dengan Tuhan-Tuhan kami yang selama ini kami sembah, gitu. Akhirnya turun surat Al-Ikhlas utuh, ya, yaitu qul huwallahu ahad, katakanlah Muhammad, ya, dia, ya, huwa, ya, Allah ahad, Tuhan yang esa. Allah adalah ahad, tunggal, esa. Qul huwallahu ahad, katakanlah olehmu Muhammad, dia Allah itu adalah esa, tunggal. Allahus samad, Allah itu tempat bergantung, memohon, meminta hanya kepada Allah. Bagaimana sifatnya? Nah, di sini dijelaskan. Lam yalid wa lam yulad, dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan atau dilahirkan. Kenapa? Yang beranak itu hanya ibu, sedangkan Allah bukan ibu. Walam yulad, dan tidak pernah dilahirkan, sebab yang dilahirkan hanya bayi. Kemudian ditutup dengan statement namanya tanzih di sini, ya. Ya. Walam yakullahu kufuwan ahad, dan tidak ada satupun yang menyamai Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka segala, ya, bayangan kita tentang Allah, imajinasi kita tentang Allah, ini kalau secara falsafah, ya, segala pikiran kita tentang Tuhan, segala imajinasi kita tentang Tuhan, bayangan kita tuh tentang Tuhan, sesungguhnya Tuhan bukan apa yang kita bayangkan, gitu loh. Sebab apa? Walam yakul lahu kufuwan ahad, tidak ada satupun yang menyamai Allah, ya. Jadi kalau kita kemudian membayangkan, Gusti Allah misalnya, ya, bersemayam di aras bersilah itu, bukan seperti itu. Tuhan memang tanpa kinoyo ngopo, ya. Kalau dalam bahasa Jawa tidak bisa dibayangkan sudah, karena walam yakul lahu kufuwan ahad, tidak ada yang menyamai Allah. Jadi bayangan kita tentang Tuhan itu bukan Tuhan, imajinasi kita tentang Allah itu bukan Allah, karena Allah tidak bisa
imajinasikan ya. Allah itu kita tidak boleh ya memfikirkan tentang zatnya. Yang diperintahkan adalah justru tentang ciptaan-ciptaannya. Kita disuruh memikirkan, merenungkan supaya muncul kesadaran tentang keagungan Allah ya, dan kemahakuasaannya serta kasih sayangnya dan seterusnya. Baik, jadi poin penting dari keterangan tadi adalah bahwa model Quran turun ada dua, yaitu turun daf'atan wahidah sekaligus ya min lauhil mahfud ila sama'id dunya atau baitul izzah. Kemudian yang kedua itu turun secara berangsur-angsur min sama'id dunya atau baitul izzah ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi 23 sanatan ya, selama kurang lebih 23 tahun ya, bersamaan atau seiring ya dengan proses dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pertanyaannya kemudian, mengapa Al-Quran itu diturunkan?